acara Bring a Better Brand. Kolaborasi menghadirkan produk dengan warna baru, optimis menjangkau konsumen ke setiap penjuru. Di sini, usaha kamu akan makin terbantu. Selamat datang di episode 2 Bring a Better Brand yang bakal ngulik UMKM dari sisi branding dan juga digital marketing nih. Kenalin, nama gue Isnen dan tentunya gue di sini nggak sendiri. Di sebelah gue udah ada seorang digital branding enthusiast, namanya Mas Ayong. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Nah Mas, hari ini kita mau bahas UMKM di bidang apa nih? Nah, kemarin nih kita udah ngebahas UMKM di bidang kuliner. Hari ini kita akan ngebahas salah satu UMKM di bidang fashion. Nah, betul banget kata Mas Ayong. Pada episode kedua kali ini kita bakal ngulik soal UMKM fashion. Ini ada Ebitown, ya, brand lokal asal Cirebon yang mengangkat motif batik yang keren dan juga modern. Ini contoh produknya. Wah, keren banget kan? Keren banget. Stylish banget. Batik di kaos, unik ya. Unik banget. Dan setahu gue tuh sekarang batik udah bisa jadi daily wear yang matching sama apapun. Jadi nggak cuma kondangan doang. Nah, bener banget. Gue setuju banget sama lu, Mas. Kira-kira nih ya, kalau dari sisi brandingnya, kita itu bisa bahas dari mana? Gue kemarin udah sempet riset tentang brandnya ya, dan menurut gue Ebitown ini punya potensi kalau semisal kita bikinin iklan yang menarik dan kita perkuat brandingnya di sosial media. Menarik. Gimana kalau langsung aja kita hubungin ownernya biar bisa bincang lebih lanjut soal produk Ebitown. Oke Sobat BRI, sekarang kita sudah terhubung nih sama owner dari Ebitown. Yuk langsung aja kita sapa yuk. Halo Mas, kita dari tim Bring a Better Brand. Jadi Ebitown ini termasuk dalam salah satu UMKM pilihan BRI. Karena kualitasnya yang bagus dan sangat potensial buat berkembang nih Mas. Nah, kita berdua penasaran banget nih tentang usahanya. Boleh dong Mas, ceritain awal mula kenapa bisa kepikiran buat usaha di bidang ini. Memang Ebitown itu di tahun 2015. Jadi kami melihat ada sebuah peluang ketika Tol Cipali ini dibuka, ada peningkatan wisatawan ke kota Cirebon gitu. Itu kami melihat bahwa oh iya nih ada peluang nih untuk membuat produk-produk merchandise ke kota Cirebon, khas kota Cirebon. Kemudian saya kebetulan bersama dengan kakak saya, itu kan Ilhamsyah sama Prof. Fitri untuk udahlah kita buat aja gitu kan. Kemudian di tahun 2018 kami melihat bahwa kami pengen go internasional gitu. Produk kami pengennya jangan skupnya lokal gitu. Kita pengen lihat visi misinya kita pengennya go internasional. Di tahun 2018 kami mulai membuat produk yang mencoba untuk mengangkat motif batik. Dasarnya kami artwork di karya seni, kami mencoba untuk membuat itu yang yang memiliki nilai karya seni gitu kan. Gitu. Jadi memang perjalanannya seperti itu. Jadi 2015 kami peluang ada khas produk kota Cirebon. Kemudian 2018 kami mencoba oke kita main ke internasional lah. Wah, menarik banget ya. Jadi batik bisa jadi pilihan OOTD buat kita nih. Dan tampil stylish pastinya, sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Kalau dari proses pembuatan produknya sendiri nih Pak, apa sih yang paling jadi favorit gitu? Kalau hal yang menyenangkan itu ketika saya mendevelop atau membuat produk yang tentang batik, saya menjadi mengenal tentang kebudayaan kita sendiri gitu kan. Yang selama ini kita apa sih batik gitu kan, oh batik cuma ini doang. Tapi ketika saya bermain, saya terjun langsung, saya menjadi mengenal, saya bisa silaturahmi dengan maestro batik gitu kan, bahwa batik itu punya makna yang sebenarnya luar biasa gitu kan. Dia diciptakan dengan penuh makna gitu kan. Itu yang menyenangkan saya aja. Saya tambah membuka pikiran saya bahwa Indonesia itu cantik, budaya Indonesia itu sangat luar biasa. Wah, seru banget ya Pak jadi pelaku usaha batik. Kalau saat pandemi kayak gini, kondisi usaha Ebitown itu seperti apa ya Pak ya? Ketika pandemi, semua orang berubah dari cara belanja, dari cara untuk mereka berinteraksi, mereka semua berubah. Karena itulah yang membuat kami, oke, kita setup lagi deh, gitu kan. Ini gimana nih, gimana? Nah, ini salah satunya adalah ya ketika saya pandemi, ya saya mengikuti salah satu ini, brand-brand gitu kan. Saya coba untuk, saya belajar lagi, gitu kan. Jadi, bukan saya berhenti, tapi saya belajar, gitu kan. Karena apa tantangan kedepannya lagi pasti lebih lagi nih, gitu kan. Ini saatnya, gitu kan. Ketika kemarin itu tidak ada pandemi, saya terus saja gitu kan, terus berlari itu. Sekarang ada pandemi, saya coba untuk duduk, kita setup lagi, kita mulai baru lagi, karena setelah pandemi saya yakin semua akan berubah, transformasi akan berubah gitu kan. Ini salah satunya saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Brilliant Planner ini gitu kan.
Oke, thank you banget udah mau sharing-sharing. Nah, sekarang izin nih kita mau coba bedah produknya bareng teman-teman dari tim Bring a Better Brand. Ditunggu ya Mas hasilnya. Oke Mas Ayom, setelah tadi kita mendengarkan langsung ya paparan dari sang owner, gimana kira-kira potensinya nih? Kalau dari obrolan tadi, gue bisa lihat kita tuh bisa kembangin potensinya melalui pembuatan iklan dan membangun konten di sosial medianya. Tapi untuk bikin iklan yang efektif dan konten sosmed yang efektif juga, kita itu perlu unsur yang namanya AIDA. AIDA apa tuh? AIDA ini adalah singkatan. Singkatan? Iya. A-nya apa? A-nya adalah attention. Attention. Jadi, gimana? kalau misalnya kita bikin konten di sosmed, mungkin video gitu ya, di 3 detik pertama, video kita tuh harus menarik gitu. Jadi orang-orang mau stay nontonin video kita. Harus grab attention gitu ya? Iya, dari attention itu kita bisa ngebangun yang namanya awareness. Nah, yang selanjutnya di I ada yang namanya interest. Interest ini adalah poin setelah 3 detik tadi, setelah kita dapat attention orang-orang, kita bisa bangun interest mereka dengan ngasih value-value produk kita. Contohnya, Ebit tahun ini kan khas Cirebon. Yang angkat budaya lokal. Angkat gitu budaya lokal. Agar go internasional. Ya, dan batiknya juga, batiknya itu diaplikasikan nggak cuma untuk yang formal-formal aja gitu, bisa casual juga, gitu kan. Melestarikan budaya. Iya, nah itu bisa pecuan. Iya, itu interestnya nih, interestnya. Oke. Hmm. Jadi orang-orang setelah tertarik, attention, mereka interest kan jadinya kan sama produk kita kan, kita build interest mereka. Di poin ketiga ada desire, ini yang D ya. Apa tuh desire? Desire itu adalah bukti bahwa konten kita memberikan impact kepada customer. Jadi kalau misal kita udah ngarahin atensi mereka nih, habis itu kita udah build interest mereka. Nah, selanjutnya ada keputusan dalam hati customer apakah konten kita itu bermanfaat atau cuma ngabisin waktu doang. Dan di poin keempat ada yang namanya action. Nah, action ini nggak action gitu ya. Action ini adalah setelah kita dapat attention, interest, dan desire dari customer, kita udah build itu semua. Nah, sekarang kita minta feedback dari mereka. Jadi action ini macam-macam. Ada yang contohnya kayak ngasih traffic di sosmed gitu ya, like atau share atau komen, itu termasuk. Termasuk. Itu termasuk dari action ya kan, aksi dari si penonton. Ada juga yang lebih tinggi lagi, aksi setelah nonton konten kita itu ngebeli. Iya. Ini tujuannya kita. Iya. Jadi kalau struktur AIDA ini diterapkan dengan baik, pastinya akan meningkatkan calon customer kita untuk beli produk kita. Oke Sobat BRI, kalau tadi kita udah bahas tentang pembuatan konten dan iklannya, sekarang kita mau bincang sama tim Bring a Better Brand untuk eksekusi konsep kreatifnya. Yuk! Halo Mas, tadi kita udah sempet ngulik tentang brandnya nih. Wah, keren banget ternyata Mas. Kaos batiknya itu ternyata cocok banget di mix and match sama apapun. Jadi di sini kita bikin 2 output nih, yaitu foto lookbook dan video ads. Kita mix dan match menjadi 2 look, yaitu casual dan smart casual. Pertama kita lihat lookbooknya dulu ya Mas. Ini dia. Nah, sekarang kita mau nampilin iklan kreatifnya nih Mas. Kita tonton bareng-bareng yuk! Self, identity. Apa yang membuatmu menjadi dirimu yang seutuhnya? Ketika berbagi perspektif dengan yang lainnya, ketika produktif dalam berkarya, atau ketika berani tampil beda. Busana tak hanya sebatas paduan warna, melainkan membawa cerita lebih dari rupa. Tunjukkan siapa dirimu pada dunia. Show your true self by Wear Local. Show your true self with Ebital. Get cheap with batik. Terima kasih
akhirnya kita punya konten lagi. Terima kasih banget juga kepada Mas sebagai pelaku usaha AB Town karena telah ikut melestarikan budaya Indonesia. Tetap semangat ya Mas dalam menjalankan usahanya. Sampai jumpa lagi. Bye. Dan Sobat BRI, nggak terasa banget nih kita udah sampai di penghujung acara Bring a Better Brand episode 2. Dan juga makasih banyak banget untuk Mas Ayom yang udah bikin UMKM pada hari ini next level. Gue Isnen. Dan gue Ayom Satrio. Kita pamit undur diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye!